Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Kabar begitu mengejutkan ya, Budi Ari temui Jokowi di Solo. Bahas apa kira-kira ya? Sudah ketahuan begitu kan ya, sudah ketahuan. Berita informasi A1 begitu kan. Ini dari netizen ya. Mengatakan bahwa ada reshuffle besar-besaran. Menteri-menteri Jokowi kabarnya banyak yang mau dipecat. Wow. Apakah bahas masalah situasi istana sudah berubah hari ini? Apakah di era Prabowo menteri-menteri titipan Jokowi begitu kan ya akan bisa dipecat atau bisa direshuffle? Wah. Ngeri Mas. Luar biasa. Ketahuan paniknya memang ya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa ya di era Prabowo ini mungkin ya sudah ingin membersihkan orang-orang yang tidak bisa bekerja. Ya, saya kira kalau Budi Ari ke Solo ke Jokowi hanya silaturahmi, saya kira oke-oke aja. Tapi di balik itu selama ya pertama mungkin silaturahmi, yang kedua mungkin bahas masalah politik. Ketahuan kan ya paniknya begitu kan. Makanya kabarnya ya ada reshuffle besar-besaran. Benar nggak seperti itu? Bisa saja terjadi begitu kan ya. Jadi kalau ini seperti Budi Ari, seperti Bahlil, seperti yang lain di reshuffle, bukan tidak mungkin yang lain begitu yang menteri-menteri yang kemudian tidak begitu populer yang tidak bisa bekerja mungkin akan di reshuffle di situ. Ngeri bos. Karena ngeri begitu kan ya. Artinya apa? Artinya kalau ini benar-benar ketahuan begitu kan ya, si Budi Ari ini di reshuffle, maka orang akan membicarakan bahwa Budi Ari tidak bisa bekerja. Kan itu logikanya. Tidak mungkin di reshuffle oleh seorang Prabowo begitu kalau siapapun bisa bekerja. Ini Budi Ari tiba-tiba temui Jokowi di Solo, bahas reshuffle kabinet kah? Ini. Ya, ada apa di situ? Ya, mumpung Prabowo masih ada di India begitu kan? Masih di luar negeri ya, puas-puasin dulu begitu bertemu dengan Jokowi. Nampaknya Prabowo begitu ya, kecolongan lagi. Ngeri bos ya, ngeri. Satu persatu sudah mulai panik ya. Jadi ini loh, nggak ada pemberitaan ya, kok tahu-taunya sowan ke Solo. Hahaha, minta tolong sama Raja Jawa ya. Ngeri-ngeri sedap. Dengar-dengar sih bahas kasus yang menimpanya, minta perlindungan tapi dia lupa yang diminta tolong sudah nggak berkuasa lagi. Nggak bisa seperti waktu berkuasa. Tersangka KPK aja mau dilindungi. Betul tidak ya Mulyono atau Mulyokowi? Ini komentar dari netizen. Ini pertanyaan begitu kan ya. Ini pertanyaan. Ada dugaan-dugaan seperti itu. Nah, bagaimana? Apa cuma saya yang merasa Menteri Prabowo lebih taat dan hormat kepada Jokowi dibandingkan dengan Prabowo? Nampaknya ngeri-ngeri sedap ini. Ya, nampaknya ngeri-ngeri sedap. Jadi artinya apa? Artinya bahwa ya kepemimpinan Prabowo hari ini tidak lagi begitu kan yang membicarakan ini menterinya siapa, ini titipan siapa, tidak ada lagi di situ. Kita lihat saja setelah pagar laut misterius itu dibongkar atas perintah dari seorang Presiden Prabowo begitu kan. Semuanya kocar-kacir, menyelamatkan diri sendiri. Mulai menteri dari AHY, sebelum menteri AHY, mulai mengatakan cuci tangan begitu kan. Tidak tahu soal menaul, soal SHGB itu. Seorang Jokowi pun begitu kan. Dia mengatakan, ya lihat saja legalnya, prosesnya bagaimana. Artinya apa? Artinya bahwa sudah ketahuan. Paniknya sudah ketahuan di situ. Ayo bongkar bersama. Jadi pemuja-pemuja Jokowi diam 1000 bahasa. Sekarang kemana begitu ya? Kemana? Jadi kalau ada orang yang kemudian tidak berkuasa lagi, apa yang mau diharapkan bos? Jalan satu-satunya adalah menterinya harus bekerja secara ekstra, bekerja dengan baik. Tapi kalau tidak bisa bekerja kan ketahuan mereka. Jadi ini banyak yang membicarakan masalah soal itu begitu. Apakah ini ada reshuffle besar-besaran atau bagaimana ya? Info A1 ya kurang 7. Mungkin Presiden Istana begitu kan ya, Ugandas Utara ke India. Bosnya pro judi ya
Projol ya langsung sowan ke Solo. Dia masih loyal ke majikannya di Oslo meskipun sudah berstatus presiden bekas. Dia sedang dirundung rasa khawatir karena reshuffle kabinet dikabarkan mendekat. Dia bahkan sampai menangis bersedu-sedu ya agar jabatannya diselamatkan juga soal nasibnya yang terancam masuk penjara. Ya, bahkan lalu si presiden bekas menyuruh agar ketua Projol ya lekas kembali ke ibu kota agar jangan sampai presiden istana Uganas Utara tahu. ini dari James Taurus ini ada aja di situ begitu kan. jadi narasinya lagi dianggap bahwa ya jangan sampai ya Prabowo ini kecolongan lagi. Di balik ini semua di belakang ya ketemu Jokowi, ketemu ini, dan sebagainya. Jadi saya rasa kalau ketemu ya nggak ada masalah. Mungkin niatnya Budi Ari mau silaturahmi atau siapa atau apa begitu. Tapi di balik ini semua silaturahmi dilabeli dengan politik. Jadi artinya apa? Ya mungkin konsolidasi, ya silaturahmi itu ya biasa dalam dunia politik. Tapi isinya di situ ya bahas masalah bagaimana reshuffle, bagaimana yang terjadi di istana, bagaimana yang ini pastilah. Jadi artinya apa? Artinya bahwa ya menteri-menteri titipan Jokowi ini mungkin ya sekarang sudah tidak leluasa lagi seperti yang dulu begitu ya, mungkin di Prabowo ini akan didesa ini, didesa itu dan sebagainya. Jadi banyak yang kemudian tidak kelihatan kinerjanya dalam saturasi kepemimpinan itu begitu. Budi Ari, Bahlil, terus kemudian Natalius begitu kan ya, Menteri Pendidikan begitu kan ya, nampaknya masih belum kelihatan kinerjanya di situ begitu. Kalau hanya itu aja banyak begitu kan ya, hanya gimmick sana sini, bangun ini bangun itu. Coba kita baca beritanya ya, ini sangat menarik loh beritanya ini. Budi Ari temui Jokowi di Solo, bahas apa kira-kira ya? Menteri Koperasi Budi Ari menemui Presiden ke-7 Joko Widodo ya di kediaman pribadinya di Sumar, Banjarsari, Solo. Pertemuan Jokowi dan Budi Ari berlangsung tertutup. Namun ya, awak media tidak bisa mendekat dan meminta keterangan dari Budi Ari. Ketum projo itu sempat berfoto dengan warga yang datang di rumah Jokowi. Mengenai pertemuan itu, Jokowi mengaku hanya bersilaturahmi dengan Budi Ari. Oh, ya sama silaturahmi biasa ya, kata Jokowi ditemui usai pertemuan itu. Jadi kalau hanya silaturahmi oke aja, mempererat silaturahmi ya, mempererat silaturahmi di situ. Tapi yang namanya politisi, masa iya hanya sekedar bersilaturahmi? Tapi di satu sisi mungkin membicarakan masalah soal politik. Jangankan seperti itu, di warkop saja para ojol ya, para rakyat, selama dia masih memegang HP gadgetnya mereka, dia akan terus membicarakan masalah soal politik, bos. Ya, sekarang ini melek pada dunia politik. Nampaknya ketika Budi Ari mengatakan wah ini hanya silaturahmi, Jokowi mengatakan hanya silaturahmi, tapi satu sisi masyarakat ya tidak begitu percaya dengan omongan itu. Jangan-jangan ada yang mengatakan wah ya dugaannya mungkin ada minta perlindungan, mungkin minta jangan di reshuffle. Ngeri sedap ini, ngeri sedap. Makanya saya kira ini yang akan terjadi ke kita begitu, bahwa di kepemimpinan Prabowo ini nanti begitu kan ya, apakah tetap konsisten ya di 100 harinya atau semakin menunjukkan bahwa presiden dan marwah Presiden Prabowo ini akan betul-betul menunjukkan bahwa ya apa yang kemudian dilakukan di rezim Jokowi dibersihkan di situ. Masalah soal hukum, ekonomi, masalah tambang ilegal dan sebagainya. Ini mungkin satu persatu. Jadi kita tunggu saja ya. Di 100 hari kepemimpinan dari seorang Prabowo begitu banyak yang begitu menilai, terus kemudian nanti akan lebih di situ ya, bagaimana nantinya. Kita tunggu sajalah ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.